Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan, di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian yang lalu kita menunjukkan kemenangan yang sebenar-benarnya kepada penduduk Palestina, yakni kemenangan bagi orang-orang yang sudah kembali memasuki agamanya Allah, kembali kepada Allah. Kali ini kita buka di dalam surat Al-Baqarah ayat 246. Mari kita simak bersama 246 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Yang artinya, tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel setelah Musa wafat? Ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, angkatlah seorang raja untuk kami, niscaya kami berperang di jalan Allah. Nabi mereka menjawab, jangan. Jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga. Mereka menjawab, mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah? Sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dipisahkan dari anak-anak kami. Tetapi ketika perang itu diwajibkan atas mereka, mereka berpaling. Kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dongengnya, ceritanya menurut sejarah di dalam Al-Quran, tidaklah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel setelah Musa wafat ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, angkatlah seorang raja untuk kami, niscaya kami berperang di jalan Allah. Ini bila kita gaji menurut yang tersurat ini zaman lampau, tak ada gunanya buat kita. Bila yang kita baca hanya makna yang tersurat saja, ngapain kita ingin tahu ayat-ayat atau kisah-kisah orang lain, sementara kisah diri kita, sementara ayat diri kita sendiri selama ini tak pernah kita baca.
percuma dan tak berguna. Nabi mereka menjawab, jangan. Jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga. Mereka menjawab, mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah, sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dipisahkan dari anak-anak kami. Alhamdulillahirrabbilalamin, inilah maknanya kekalahan Bani Israel. Apa maknanya? Sebenarnya yang dimaksud Bani Israel itu adalah orang-orang yang tidak mau berperang di jalan Allah. Siapakah hakikat Bani Israel yang kalah itu? Orang-orang yang sudah mengalahkan Allah di dalam dadanya. Orang-orang yang merasa paling wujud dirinya mengalahkan wujudnya Allah. Siapakah Bani Israel itu? Orang-orang yang mengalahkan kehidupan Allah karena hidup sudah diakui sebagai hidup manusianya. Siapakah? Apa bukti kekalahan Bani Israel itu? Orang-orang yang merasa berkuasa dan jauh dari kuasa Allah yang ada pada dirinya. Itulah kekalahan Bani Israel. Siapakah Bani Israel itu? Ya saya sendiri. Orang-orang yang diperjalankan Allah, tapi realita di dalam hati kita. Israel itu kan perjalanan, itu Allah, perjalanan Allah. Orang-orang yang tidak mau kembali kepada perjalanan Allah, manusia-manusia yang merampas perjalanan Allah menjadi perjalanan dirinya. Manusia yang merampas ayat-ayat Allah menjadi ayat-ayat dirinya di hatinya. Kehidupan menjadi milik manusianya, kekuasaan menjadi milik manusianya. Itulah orang-orang Bani Israel yang fik. Ternyata orang-orang Bani Israel itu kalah perang. Meskipun kelihatannya Bani Israel, orang Israel itu menang di dalam peperangan. Kelihatannya itu kan penilaian hawa nafsu. Itu kan kemenangan hawa nafsu. Maka berbangga-banggalah mereka dengan kemenangannya. Maka kita selama ini, bila kita merasa diri kita yang wujud, yang hidup, yang nampak, yang berkuasa, itulah hati kita yang bengis, sombong, takabur, ujub, riak dengan keberadaan diri kita. Dikasih kekayaan kita sombong. Kenapa? Karena kita kalah perang. Karena Bani Israel kelihatannya kaya, kelihatannya menang, tapi sesungguhnya kalah di sisi Allah. Kenapa? Karena tidak sanggup mengalahkan dirinya sendiri. Ternyata Bani Israel itu kalah telak di sisi Allah. Kenapa? Karena masih keluar kampung, tidak kembali ke kampung halamannya seperti saudara-saudara kita di pihak Palestina. Jadi orang-orang yang pulang kampung itu hanya sedikit sekali. Meskipun diwajibkan berperang atas mereka, mereka tidak akan mau berperang. Inilah kebalikan antara Al-Quran yang nyata dengan Al-Quran yang kodim itu. Menurut Al-Quran yang nyata, di sini disebutkan mereka tak berani berperang, tapi kenyataannya Bani Israel sekarang berperang-perangan. Makna Al-Quran kodim ini maknanya berperang apa? Dengan berperang memerangi kebengisan, memerangi kebejadan, memerangi keangkamurkaan, memerangi fahsya wal munkar yang ada pada dirinya sendiri. Mereka tak mau berperang, itu berarti saya, Anda, kita semua ini adalah lambang dari Bani Israel itu sendiri. Orang-orang yang sudah terbaiat hatinya, sudah enjoy saja, itulah hakikat orang Palestina yang sudah menjadi korban, yang sudah meninggal. Itulah orang-orang yang enjoy saja. Kenapa? Karena sudah tahu rahasia alam semesta ini. Kok bisa tahu orang-orang Palestina itu rahasia alam semesta ini? Wong yang tahu hanya Tuhan. Mereka kembali kepada Tuhan. Sedang Bani Israel, sedang orang-orang yang tidak mau pulang ke kampung halamannya, ia tak akan pernah
bahagia hidupnya. Ia akan diderita penderitaan, kekhawatiran, ketakutan. Kenapa? Karena di luar kampungnya, yakni mengembara sendirian serba takut. Takut musibah, takut ujian. Tapi bagi orang-orang yang sudah pulang kampung, bagi orang-orang Palestina yang sudah menjadi korban, yang sudah wafat, sudah tak takut ujian lagi, wong sudah ketemu dengan yang menguji. Sudah tak takut kematian lagi, wong sudah ketemu dengan yang hidup. Alhamdulillah, itulah yang dimaksud kemenangan bagi orang-orang atau saudara kita di Palestina. Dan hakikatnya orang-orang yang sudah ketemu Tuhannya itulah orang-orang yang sudah selamat di sisi Tuhannya. Karena Al-Mahdinya sudah bangkit dengan merelakan, meridhokan bakorohnya sapi yang ada di dalam dadanya disembelih. Sapi yang ada di dalam dadanya dikurbankan. Maka dari itu hanya sedikit manusia yang mengkorbankan sapi-sapinya, mengkorbankan senilai sapi itu sendiri. Sedangkan diceritakan di dalam Al-Quran itu nilai dari bakoroh itu nilai sapi yang dipakai untuk penebusan dari segala dosa-dosanya manusia atau dosa-dosanya Bani Israel itu, yakni sapi yang bersih, yang mulus, yang mana harganya semisal atau sama dengan emas seperti bobotnya sapi itu. Seumpama sapi itu bobotnya 1 ton, ya emasnya 1 ton. Betapa mahalnya untuk menebus kesalahan-kesalahan yang selama ini dilakukan oleh Bani Israel itu. Mencari sapi yang mana harga sapi itu senilai dengan emas bobotnya. 1 ton emas berapa kalau dikeruskan. Itulah yang dimaksud saking mahalnya untuk menyembelih sapi. Saking takutnya manusia meninggalkan dirinya. Saking takutnya manusia dengan pintu baiat. Sehingga manusia tidak mau melepaskan, merelakan dunianya yang bukan miliknya itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah ternyata kita semua selama ini hanyalah Bani Israel yang takut perang, yang takut meninggalkan kekuasaan diri, yang takut meninggalkan kemegahan, keakbaran dirinya di hatinya. Ia tidak mau bahwa hanya Allah yang ada. Yang ia mau hanya aku yang ada. Inilah Bani Israel itu. Kalah telak Bani Israel. Yakni manusia-manusia yang masih terkuasai oleh diri manusia, itulah Bani Israel yang seolah-olah menang di dalam peperangan. Tapi sebenar-benarnya kalah di dalam peperangan di sisi Allah. Menangnya hanya menang bayangan. Toh nanti meskipun menang, meskipun kaya, meskipun manusia itu sudah berhasil atas apa yang ditujunya, toh kembali kepada Allah, ketemu dengan baiatul akbar. Apa itu syakaratul maut? Percuma dan tak bergun kemenangan-kemenangan hawa nafsunya. Inilah cerita kekalahan Bani Israel, cerita kekalahan setiap diri manusia atas dirinya sendiri. Tetapi ketika perang itu diwajibkan atas mereka, mereka berpaling. Kecuali sebagian kecil dari mereka, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang dolim. Diutus berperang malah tidak mau berperang. Maknanya manusia diutus berperang melawan hawa nafsunya, manusianya malah menjadikan hawa nafsu sebagai sahabatnya, setan sebagai pelindungnya, setan sebagai sesembahannya. Disuruh memerangi kok malah dijadikan sahabat, kok malah dijadikan teman, kok malah dijadikan Tuhan di dalam dadanya. Itulah yang dimaksud kekalahan orang-orang
Bani Israel, orang-orang yang masih cinta kepada mata satu. Apa yang dimaksud cinta kepada mata satu? Cinta hanya kepada babakan dunia saja, yang dipandang hanya dunia, yang dipandang hanya diri manusianya. Itulah yang disebut mata satu. Bagi orang-orang yang sudah terbaiat hatinya, yang sudah pulang kampung, maka punya dua mata. Mata dohir, mata batin. Mata dohir melihat kewujudan makhluk, mata batin melihat kewujudan Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.